Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak, ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka berikut terakhir, nah ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN, di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, ibu kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya karena kita butuh unsur air, lautan, yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa. Ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah Pak. Jadi dulu Batavia itu Pak, tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit, ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung Pak, kira-kira begitu ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser Pak. Ya. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu ya. Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia, dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu Pak sudah dari dulu Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka. Anggaran tidak cukup,
politik masih ramai dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah udah habisin tuh Pak tanah di Bogor sana, kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ya, ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing. Karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Siap, Pak. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali.
Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal, kaya miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur, Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi, malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak, ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka berikut terakhir, nah, ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN, di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu, menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, ibu kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya, karena kita butuh unsur air, lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa. Ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN,
Jawabannya yang pertama tadi, Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah, Pak. Jadi dulu Batavia itu, Pak, tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit, ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung, Pak. Kira-kira begitu, ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser, Pak. Ya. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu, ya. Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu, Pak, sudah dari dulu, Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka. Anggaran tidak cukup, politik masih ramai dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah udah habisin tuh Pak tanah di Bogor sana, kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ya, ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak-Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit. Dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun, karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing, karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini, vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih
berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Siap, Pak. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana. Karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli. Sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kaya miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur, Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak, ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka berikut terakhir, nah
Ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN, di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu, menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, Ibu Kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya, karena kita butuh unsur air, lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa, ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi, Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah, Pak. Jadi dulu Batavia itu, Pak, tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit, ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung, Pak. Kira-kira begitu, ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser, Pak, ya. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu, ya. Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia, dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu, Pak, sudah dari dulu, Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka. Anggaran tidak cukup, politik masih ramai dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah udah habisin tuh Pak tanah di Bogor sana, kayak kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ya, ini bukan urusan politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit. Dan 40,5%-nya adalah milik petani.
Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun, karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing, karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini, vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Siap, Pak. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO, kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang.
Maka tidak ada namanya kota formal informal kaya miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur, Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak. Ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka, berikut terakhir. Nah, ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN, di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, ibu kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya karena kita butuh unsur air, lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa. Ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah, Pak. Jadi dulu Batavia itu, Pak, tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit, ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung, Pak. Kira-kira begitu, ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser, Pak. Ya. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu, ya. Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu Pak sudah dari dulu Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka. Anggaran tidak cukup, politik masih ramai dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah udah habisin tuh Pak tanah di Bogor sana, kayak kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini.
Ya, ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit. Dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun, karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing, karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini, vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Siap, Pak. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur, Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak, ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka, berikut terakhir, nah, ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN, di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu, menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, ibu kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya, karena kita butuh unsur air, lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa. Ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah, Pak. Jadi dulu Batavia itu, Pak, tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit,
ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung, Pak. Kira-kira begitu, ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser, Pak. Ya. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu, ya. Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu Pak sudah dari dulu Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka. Anggaran tidak cukup, politik masih ramai dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah udah habisin tuh Pak tanah di Bogor sana, kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ya, ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit. Dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun, karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing, karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik.
Jadi yang hadir di sini pakai. Siap, Pak. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana. Karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli. Sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur, Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak, ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka berikut terakhir, nah ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki.
Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, Ibu Kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya karena kita butuh unsur air lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa, ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi, Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah, Pak. Jadi dulu Batavia itu, Pak, tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit, ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung, Pak. Kira-kira begitu, ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser, Pak. Ya. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu, ya. Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia, dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu, Pak, sudah dari dulu, Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka. Anggaran tidak cukup, politik masih ramai dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah udah habisin tuh Pak tanah di Bogor sana, kayak kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ya, ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri.
Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun, karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing, karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini, vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Ya, Pak. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur, Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang, ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut,
Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak. Ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka berikut terakhir. Nah, ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN, di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, ibu kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya karena kita butuh unsur air lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa. Ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi, Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah, Pak. Jadi dulu Batavia itu, Pak, tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit, ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung, Pak. Kira-kira begitu, ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser, Pak. Ya. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu, ya. Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia, dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu Pak sudah dari dulu Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka. Anggaran tidak cukup, politik masih ramai dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah udah habisin tuh Pak tanah di Bogor sana, kayak kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ya, ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu
bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit. Dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun, karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing, karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini, vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Siap, Pak. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1.
Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal, kaya miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak, ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka berikut terakhir, nah ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN, di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu, menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, ibu kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya, karena kita butuh unsur air, lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa. Ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah Pak. Jadi dulu Batavia itu Pak tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit, ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung Pak, kira-kira begitu ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser Pak. Ya. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu ya.
Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia, dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu Pak sudah dari dulu Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka. Anggaran tidak cukup, politik masih ramai dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah udah habisin tuh Pak tanah di Bogor sana, kayak kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ya, ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit. Dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun, karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing, karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Siap, Pak. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton
bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal, kaya miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur Pak, semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh, makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut, Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi, malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun, IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak, ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka berikut terakhir, nah, ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN, di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu, menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu, berikut, ibu kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya, karena kita butuh unsur air, lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini.
Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa, ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi, Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah, Pak. Jadi dulu Batavia itu, Pak, tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit, ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung, Pak. Kira-kira begitu, ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser, Pak, ya. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu, ya. Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu, Pak, sudah dari dulu, Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka. Anggaran tidak cukup, politik masih ramai dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah udah habisin tuh Pak tanah di Bogor sana, kayak kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ya, ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga
minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing, karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini, vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Siap, Pak. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur, Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya.
dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama, Pak. Ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka, berikut terakhir. Nah, ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN, di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, Ibu Kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya karena kita butuh unsur air, lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa. Ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi, Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah, Pak. Jadi dulu Batavia itu, Pak, tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit, ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung, Pak. Kira-kira begitu, ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser, Pak. Ya. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu, ya. Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia, dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu, Pak, sudah dari dulu, Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka. Anggaran tidak cukup, politik masih ramai dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah udah habisin tuh Pak tanah di Bogor sana, kayak kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ya, ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM,
Yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun, karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing, karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Siap, Pak. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1.
Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak. Ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka berikut terakhir. Nah, ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, ibu kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya karena kita butuh unsur air, lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa. Ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah Pak. Jadi dulu Batavia itu Pak tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit, ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung Pak, kira-kira begitu ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser Pak. Ya. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu ya. Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu Pak sudah dari dulu Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka. Anggaran tidak cukup,
politik masih ramai dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah udah habisin tuh Pak tanah di Bogor sana, kayak kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ya, ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit. Dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing. Karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Ya Pak. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali.
Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak, ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka berikut terakhir, nah ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN, di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, ibu kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya karena kita butuh unsur air, lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa. Ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN,
Jawabannya yang pertama tadi, Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah, Pak. Jadi dulu Batavia itu, Pak, tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit, ada wabah seperti COVID namanya malaria sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung, Pak. Kira-kira begitu, ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser, Pak. Ya. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu, ya. Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu, Pak, sudah dari dulu, Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka, anggaran tidak cukup, politik masih ramai dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah udah habisin tuh Pak tanah di Bogor sana, kayak kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini, ya. Ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa, Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit. Dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun, karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing, karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini, vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih
berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Siap, Pak. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur, Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya, ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak, ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka berikut terakhir, nah
Ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN, di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu, menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, Ibu Kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya, karena kita butuh unsur air, lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa. Ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi, Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah, Pak. Jadi dulu Batavia itu, Pak, tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit, ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung, Pak. Kira-kira begitu, ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser, Pak. Ya. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu, ya. Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia, dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu, Pak, sudah dari dulu, Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka. Anggaran tidak cukup, politik masih ramai dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah udah habisin tuh Pak tanah di Bogor sana, kayak kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ya, ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi